Nurse, boleh saya minta tolong ambilkan obat allopurinol di ruang penyimpanan obat. Terima kasih ya, Nurse. Baik, Nurse. Ini Nurse obat yang Anda minta. Nurse, ini kan haloperidol, bukan allopurinol. Ini ada apa? Ini Nurse, perawat Y salah mengambilkan obat yang saya minta. Loh, bagaimana bisa salah mengambil obat, Nurse? Maaf Nurse Meita, saya melakukan kesalahan. Karena situasi yang ramai, jadi saya tidak mendengar nama obat tersebut. Saya mengira Nurse Saniatin membutuhkan obat haloperidol, bukan allopurinol. Tapi ya, Nurse, kedua obat ini itu sangat berbeda jenisnya. Mengapa bisa salah mengambil seperti ini? Apakah tidak ada penanda yang membedakannya? Iya Nurse, saya minta maaf karena tidak teliti mengenai hal ini. Tetapi tadi saya melihat banyak penanda obat yang sudah tidak bisa dibaca, jadi saya kurang bisa menandainya. Ya udah, Nurse Sasa, tolong cek ke ruang penyimpanan obat dan perbaiki labelnya, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan untuk Nurse Cinda, lain kali konfirmasi dulu apa yang dibutuhkan, entah itu obat atau apapun itu, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti ini lagi. Baik, Nurse. Insiden keselamatan pasien memang sering terjadi di rumah sakit, khususnya insiden pelayanan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai. Obat yang perlu diwaspadai atau biasa disebut dengan high alert medication merupakan suatu obat yang memiliki resiko tinggi menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan apabila tidak digunakan secara tepat. Obat yang memiliki resiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan termasuk obat-obat yang tampak mirip, seperti nama obat, rupa, dan pengucapan obat, yang biasa disebut norum atau look alike, sound alike, atau biasa disingkat dengan LASA. Selain itu, obat dengan elektrolit yang konsentrasinya tinggi. Kepatuhan dan keterampilan tenaga medis, khususnya perawat, sangatlah berpengaruh terhadap kejadian medication error. Maka dari itu diperlukan strategi untuk menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Terdapat 9 langkah pengelolaan yang baik untuk menghindari kesalahan, diantaranya yang pertama yaitu pengadaan. Dalam pengadaan obat LASA atau norum, sebaiknya seorang tenaga farmasi melakukan hal-hal seperti berikut ini, yaitu minimalkan ketersediaan beberapa kekuatan obat dan bila memungkinkan, hindari pembelian obat dengan obat serupa kemasan dan penampilan. Misalnya saat mengadakan produk atau paket yang baru diperkenalkan. Jika ini terjadi, sebaiknya Anda harus membandingkan dengan kemasan yang ada. Yang kedua yaitu penyimpanan. Dalam melakukan penyimpanan terhadap obat jenis ini, sebaiknya menggunakan huruf pada penulisan obat kategori LASA atau norum yang berbeda. Jika memungkinkan, diberi warna agar supaya terlihat berbeda dengan jenis obat yang lain. Hal ini dilakukan untuk menekankan pada perbedaannya. Metode Tolman dapat digunakan untuk membedakan huruf yang tampaknya sama dengan obat yang mirip. Dengan pemberian huruf kapital, maka petugas akan lebih berhati-hati dengan obat yang LASA. Penggunaan huruf kapital ini terbukti mengurangi error akibat nama obat yang look alike. Contohnya yaitu obat dengan pengucapan yang mirip seperti allopurinol dan haloperidol. Lalu ada Lasix dan Losec, dan yang ketiga yaitu ada amitriptyline dan aminofilin. Lalu selanjutnya yaitu ada obat dengan kemasan yang mirip seperti histapan dan heptasan. Ada Tomitab dan Trifetab. Dan yang terakhir ada omeprazole dan ceftriaxone. Yang ketiga, ada peresepan. Dalam melakukan peresepan terhadap obat LASA atau norum, seseorang yang melakukan peresepan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tulisan dalam resep harus jelas. Yang kedua, resep harus secara jelas menyebutkan nama obat, bentuk sediaan obat, dan lama penggunaan obat. Yang ketiga, sertakan diagnosis atau indikasi pengobatan.
Informasi ini membantu untuk membedakan pilihan obat yang diinginkan. Yang keempat, bila memungkinkan, nama obat yang ada dalam daftar pesanan atau pedoman pengobatan. Yang terakhir, komunikasikan dengan jelas dalam memberikan edukasi kepada pasien. Yang keempat, dispensing atau distribusi obat. Dalam melakukan dispensing atau pendistribusian obat, hendaklah mempertimbangkan hal-hal berikut ini untuk dijadikan acuan, yaitu identifikasi obat berdasarkan nama dan kekuatannya, serta tempat penyimpanannya. Selanjutnya, periksa kesesuaian dosis. Yang terakhir, bacalah label obat dengan seksama. 5. Administrasi. Dalam melakukan pengadministrasian terhadap obat-obatan, hendaklah mempertimbangkan hal-hal berikut ini, yaitu baca label obat secara hati-hati selama proses melakukan dispensing obat. Kemudian, mengecek secara rutin penggunaan obat dengan resep yang pernah masuk dan klarifikasikan permintaan pasien. Yang keenam, ada pemantauan. Saat melakukan pemantauan terhadap obat-obatan, pastikan bahwa semua fasilitas yang diperlukan untuk penataan penyimpanan obat kategori LASA harus senantiasa diorganisir dengan baik dan menghindari kesalahan. Yang kedua, mekanisme umpan balik berkaitan informasi kategori LASA, maksudnya di sini kesesuaian pemberian informasi antara dokter, tenaga farmasi, dan perawat. Yang ketujuh, informasi. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, pastikanlah bahwa penyampaian informasi hendaklah mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, semua personil yang bekerja di unit pelayanan kefarmasian dapat mengakses daftar-daftar obat kategori LASA. Yang kedua, staf yang bekerja di unit pelayanan kefarmasian dapat memberikan informasi berkaitan dengan obat baru dan obat kategori LASA. Nah, yang kedelapan, saat mengedukasi pada pasien. Saat melakukan edukasi tentang obat-obatan kepada pasien, hendaklah disampaikan secara baik dan lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasikan kepada pasien tentang perubahan penampilan obat. Kedua, mendidik pasien dengan memberitahu petugas kesehatan setiap kali obat muncul bervariasi dari apa yang biasanya. Yang ketiga, motivasi pasien untuk mempelajari nama obat-obatan. Dan yang kesembilan ada evaluasi. Evaluasi dilakukan jika mengalami kesalahan dalam pemberian obat, terutama yang terkait dengan obat kategori LASA. Medication error sangat mungkin terjadi pada setiap pasien yang sedang menjalani proses pengobatan. Namun, bukan berarti hal ini tidak dapat diminimalisir. Medication error dapat terjadi karena lingkungan pekerjaan perawat yang kurang mendukung, tingkat jabatan perawat, rekonsiliasi obat pra-masuk dan keluar rumah sakit, kurangnya pengetahuan tentang obat-obatan, pengkajian obat yang kurang lengkap tentang riwayat alergi, dan kurangnya pemantauan klinis. Maka dari itu, perlu adanya manajemen yang sesuai dalam pemberian obat kepada pasien. Manajemen dan pemberian obat yang perlu diwaspadai sesuai dengan standar pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit yang perlu dilakukan yaitu yang pertama yaitu berdasarkan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, maka unit yang dinilai membutuhkan penempatan elektrolit konsentrasi tinggi di unit pelayanan hanya berada di ICU, UGD, dan kamar operasi. Elektrolit konsentrat tidak boleh berada di ruang perawatan kecuali di ruang tersebut di atas dengan syarat disimpan di tempat terpisah, akses terbatas, jumlah terbatas, dan diberi label yang jelas untuk menghindari penggunaan yang tidak disengaja. Yang kedua yaitu pemberian label. Beri label dengan tulisan obat yang jelas pada setiap kotak penyimpanan obat.
dan menampilkan kandungan aktif dari obat tersebut dan berikan label penanda obat dengan kewaspadaan tinggi atau LASA _norum. Yang ketiga, yaitu tenaga farmasi harus membaca resep yang mengandung obat LASA dengan cermat dan jika tidak jelas harus dikonfirmasi kepada penulis resep. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu dokter. Yang keempat, tenaga farmasi harus menyiapkan obat sesuai dengan yang tertulis pada resep sebelum diserahkan kepada perawat. Dan yang kelima, yaitu sebelum menyerahkan obat kepada pasien, tenaga farmasi disarankan mengecek ulang atau membaca kembali kebenaran resep obat yang akan diserahkan, disertai juga dengan informasi yang memadai. Keberhasilan penerapan keselamatan pasien, khususnya dalam masalah peningkatan keamanan terhadap obat yang perlu diwaspadai, menjadi tanggung jawab seluruh komponen dalam rumah sakit, termasuk tenaga perawat. Obat high alert adalah obat yang perlu diwaspadai dan memiliki resiko membahayakan bila digunakan secara tidak tepat. Dalam memberikan pelayanan, perawat harus memiliki pengetahuan mengenai obat dan prosedur pemberian obat high alert agar tidak menjadi medication error atau kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.